kanibal, kalau lele itu kan kanibal. Kalau semisal itu tuh lele itu kira-kira itu apa enggak bisa? Yang dulu itu bukan tikus yang ngelong itu sampai itu dimakan. Barangkali yang tadi dari bapak itu yang makan ya. Satu hari itu kalau terhitung 1 bulan itu 100 kok. Siang hari ini kita berkumpul di area namanya MRM ini Pak, Modern Rice Milling Plant unit untuk pengolahan gabah beras untuk melakukan pelatihan. Pada tahun 2023 kami membangun ada 10 unit MRMP, Modern Rice Milling Plant, yang tersebar di wilayah dari Lampung, Kerawang, Subang, Kendal, Sragen, Jember, Banyuwangi, Sumbawa, Bojonegoro, dan Magetan. Ada 10, salah satunya di Sragen. Kapasitas produksinya, kalau rice milling unitnya itu 6 ton. Kapasitas silonya ada 3, masing-masing 2000 ton per silo. Kami di dalam produksinya, kebetulan kami juga mengajak general managernya, ada Pak Tipo, ini mengolah gabah beras. Kami berusaha untuk men-take over, membeli gabah pada silonya. Ada dryernya. Kalau kapasitas dryer itu ada 120 ton per batch. Per batch itu sebenarnya tergantung kadar air. Jadi kalau musim kering, rata-rata kadar air itu antara 25-26, kalau musim hujan bisa 30-an. Itu untuk menurunkan 1 derajat, durasi yang dibutuhkan kira-kira 1 jam. Artinya kalau 1 hari 120 ton, kalau rata-rata 30 plus minus kadar airnya menjadi 14, menjadi kurun waktunya 15 jam untuk proses dryernya. Dengan bisa 4-6 jam. Jadi kan 1 batch praktis 1 hari. Masuk ke silo, pada saat kita proses produksi, akses salah satunya adalah sekamnya. Yang dicontohkan hasilnya seperti apa. Jadi kalau kemarin rencana awal pelatihan kepada ibu sekalian untuk memberdayakan bagaimana memanfaatkan ada media-media nilai tambah sekam yang sekarang kami buat, tapi kita kami pakai. Abu sekam juga kami akan palakan. Ini istilahnya adalah limbah dari produksi, paling tidak bisa dimanfaatkan maupun di masyarakat. Jadi kalau kami tidak melulu aktivitas pembelajaran itu di dalam kampus ya. Kalau di tingkat SMA itu SMK, jadi memang banyak praktiknya. Nah kemudian terkait dengan acara siang hari ini, Bulog Industri Eco Social System, ini kita sangat berharap kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri, dengan instansi, ini akan berdampak positif kepada masyarakat sekitar. Sebagai gambaran, ini kebetulan saja tanggal 27 sampai 30 November kemarin saya mendampingi Wakil Rektor 1 UNS kebetulan ke Cina, ke kota Zhengzhou di Pengxi. Itu ternyata ada industri budidaya jamur yang terbesar di sana, di Cina. Jadi menempati 80 hektar dan ada 100 lebih jenis jamur. Artinya kalau ini kita kelola dengan baik, bisa menjadi kekuatan baru. Karena memang jamur ini baik untuk dikonsumsi sehari-hari maupun untuk obat. Nah, ternyata bisa dibudidayakan sedemikian rupa. Nah, ini yang harus kita teladani begitu. Karena kita sering, tidak usah jauh-jauh, di tempat kami sendiri sering, sing penting melaku. Ngene wis melaku, begini saja sudah jalan.
Tapi kalau kami melihat kemarin di Zhengzhou di Cina, itu memang ya betul-betul dikelola harus seperti apa, tidak sekedar jalan saja, tapi memang betul-betul kita kelola sebaik. Kabupaten agraris dengan luasan sawah 39. Saat ini harganya juga sangat luar biasa. Biasanya kami hanya mendapatkan harga 20.000. Tahun ini kami rata-rata mendapatkan harga 50.000. Bisa mencapai harga 75.000 paling tinggi Pak Purnomo. Dan ini mungkin juga memang didukung oleh cuaca juga, dan juga tentunya suplai ataupun kebutuhan di pasaran juga masih tinggi. Dan dimohon untuk berdiri di atas panggung nih Bapak. Dimohon untuk tetap di tempat nih Bapak. Dilanjutkan dengan serah terima cendera mata antara Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dan Bulog. Dari Sekolah Vokasi UNS kepada Bulog. Ke depan terkait dengan pemanfaatan limbah ya dari rice mill ini. Ya, jadi gini, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita punya MRMP itu kan pasti ada akses limbah, baik untuk sekam maupun abu sekamnya. Jadi kalau sekam sebagian kita pakai untuk bahan bakar dryer. Dari bahan bakar dryer, iya, sebagai bahan bakar dryernya. Tapi tidak semua sekam bisa kita manfaatkan karena kapasitas produksi kita yang 6 ton per jam itu kan sekamnya kira-kira hampir 30%-nya, kira-kira masih ya, 30%-nya. Sementara yang kita manfaatkan untuk bahan bakarnya untuk di dryer itu tidak sebanyak itu. Nah, ada dua yang bisa kita manfaatkan yang tadi nanti 2 hari ke depan ini akan diberdayakan bagaimana kita memanfaatkan sekamnya itu sendiri kelebihannya untuk bisa diberdayakan menjadi jamur tiram, termasuk abu sekamnya ini juga bisa dimanfaatkan. Sebenarnya untuk sekam maupun abu sekam ini bisa kita berdayakan selain untuk jamur tiram, ini kan bisa sebagai tambahan nutrisi di pertanian, misalnya sebagai pupuk organik atau sebagai bahan dasar atau bahan baku untuk media tanam. Nah, nanti ke depan memang kita harapkan ini untuk tahap selanjutnya untuk abu sekam. Jadi harapannya ini adalah titik awal bagaimana kami dari perusahaan dalam ini Bulog bisa memberdayakan apa yang kami miliki dengan melibatkan tentu masyarakat sekitar untuk lagi-lagi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum gitu. Berarti kalau 6 ton per jam itu 30%-nya berarti 2 tonnya ya untuk sekam ya? Iya, sekamnya gitu ya Mas. Ada sekam, ada banyak, ada sekam, ada katulnya gitu. Ya tidak hanya ada menirnya. Jadi tidak 20-30% hanya sekam saja, tapi ada sekam, ada katulnya, ada menirnya. Itu totalnya kira-kira 30-an. Ini tiap hari produksi terus Pak? Nah, masalah produksinya sehari mau berapa ton tergantung bagaimana kita nanti menjualnya. Jadi memang harapannya pada saat itu terutama pada saat musim panen, Mas. Pada saat musim panen kami kan pasti membeli gabah dari petani. Pada saat tidak ada panen yang katakanlah produksi lebih banyak, kita memproduksi untuk mengeringkan. Yang tadi disampaikan ada dryer, ada silo. Nah, kami ada silo 6 ton, ada masing-masing 2 ton, 2000 ton, mohon maaf, 2 ton, ada 6.000 ton. Pada saat panen raya mungkin tidak setiap hari kita giling pada saat panen raya. Tapi pada saat panen tanam, musim tanam, ini kan nggak ada produksi. Nah, kita baru kita giling gitu loh.
Jadi siklusnya tidak serta-merta harus kita giling setiap hari, tapi kita lihat siklus dan kebutuhan pasar tentunya. Gitu kira-kira. Secara umum tidak serta-merta harus setiap hari kita giling. Tapi kalau misalkan kita harus giling, karena gini, di Indonesia kan hanya 7 provinsi menjadi sentra produksi. Jadi selain 7 sentra produksi ini kan kita juga kirim ke wilayah yang membutuhkan. Bisa saja kita giling dan kita kirim juga ke daerah-daerah yang memang secara produksi mengalami kekurangan. Kalau hitung-hitungannya biasanya per tahun atau per apa Pak? Apanya? Untuk produksi sini MPRMP. Kalau produksi bukan hanya itu per tahun, per musim tanam dan per musim musim panen. tanam. Pada saat musim yang tadi saya sampaikan oleh yang Pak Wakil Kepala Dinas kan ada sekian ratus ribu hektar itu panennya kan pasti masif. Ya kita melakukan pembelian pada saat produksinya banyak melimpah, kami simpannya itu yang di silo itu. Suatu saat bisa saja setiap saat kita giling. Bisa setiap saat kita simpan dulu, nanti digiling pada saat dibutuhkan, termasuk untuk kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk kebutuhan di luar. Gitu kira-kira. Jadi secara umum kami kan sebagai perum Bulog memang diberi tugas untuk bagaimana menyiapkan stok yang tersedia di seluruh Indonesia. Pak, selain yang di Sragen ini, sudah adakah contoh pemanfaatan sekam yang sudah berhasil? Baru di sini. Oh, ini makanya tadi saya ya. sampaikan, ini memang pionir ini. Pionir, Ya tadi ya. saya sampaikan, Bulog itu punya 10 Pak. Dari Lampung, Rawang, Subang, Kendal, Sragen, timur itu Bojonegoro, Magetan, Jember, Banyuwangi, Sumbawa. Ada 10. Kalau ini berhasil, Pak, ditulangkan ke sana. Iya, itu kira-kira begitu. Pilot project. Pilot projectnya di sini. Gitu Pak kira-kira. Ya, baik. Ini kan Pak Tipo ini adalah General Manager Unit Bisnis Industri. Ini yang mengelola MRMP beliau nih. 10-nya jadi ya. 10-nya semuanya di dia. Iya. Jadi ini yang day to day-nya mengelola itu Pak Tipo. Kalau silakan secara teknis Kata-kata produksinya per musim berapa atau rata-rata berbeda ya karena kondisi panen, kondisi harga produksi juga. Cuman kita menjaga, kita kan punya silo, semua hasil produksi ketika musim panen kita serap, kita tampung di silo, dan ketika nanti kebutuhan penjualan kita per bulan berapa, nanti kita produksi sesuai. Baik untuk kita salurkan untuk memperkuat kebutuhan produksi induk kita Bulog, ataupun kita jual juga langsung ke distributor ataupun masyarakat. ini yang untuk kelas komersial sudah rata-rata berapa penjualan ke luar itu? Kalau penjualan kita juga masuk ke retail modern sebenarnya, retail modern, distributor, pasar induk. Yang paling besar banyak kita masuk ke pasar induk, Cipinang, pasar induk Kohar itu kita masuk. Rata-rata kita bisa sampai 1.000 ton per bulan. Luar biasa. Se Indonesia ya. dan MRMP 10 itu kapasitasnya semua sama. Oh. Jadi semua sama, silonya ada 3, masing-masing silo 2.000 ton. Kapasitas produksi RNG juga sama, 6 ton per jam, semuanya 10 tempat. Mantap ini Pak. Lengkapnya Pak? Fauzan Dipo, Fauzan Dipo sebagai GM UB Industri Bulog. UB itu unit bisnis. unit bisnis unit basic, GM unit basic. Bisnis industri. industri. Saya Dipo, Fauzan Dipo. Fauzan. Fauzan Dipo. Siap.